Haleluya. Jumpa lagi di program ini, saudara-saudara, di mana kita khususnya GPDI Jemaat El Shaddai, hari ini kita juga akan mengikuti doa. Dan sebelum kita berdoa sebentar, kita juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan dituntun dalam kebenaran ini sehingga kita bisa memahami pribadi Roh Kudus itu dan memahami pekerjaan Roh Kudus itu. Jadi pribadi Roh Kudus itu adalah Allah sendiri, Dia adalah Allah, dan kita juga akan tahu bagaimana Dia bekerja di tengah-tengah dunia, khususnya bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Tadi malam saya sudah berbicara bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan dan menjadi anak Allah. Seberapa banyak yang percaya kepada Yesus menjadi anak Tuhan, diberinya kuasa. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita berdoa pada saat ini dulu sebelum kita dengar firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami menaikkan pujian syukur, terima kasih kepadamu. Kami diberi waktu lagi, kesempatan yang indah untuk kami ketemu dengan Tuhan lewat doa, lewat firman. Biar firman ini memberikan satu pertumbuhan yang hebat, luar biasa buat sidang jemaat, sehingga mereka boleh bertumbuh dan berbuah-buah di dalam Tuhan. Kami rindu kuasa Roh Kudus akan terus bekerja dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya ambil di dalam Kisah Para Rasul pasalnya pertama. Kisah Rasul pasal pertama, saya akan baca di dalam ayatnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika Yesus naik ke sorga, Dia memang menjanjikan Dia akan mengirim Roh Kudus. Beberapa malam yang saya sampaikan, Dia mengirim Roh Kudus bagi yang membuka hati, yang mau percaya kepada Yesus. Tujuan apa Dia memberikan Roh Kudus itu? Tadi saya katakan Roh Kudus itu adalah pribadi Allah atau Allah sendiri, sehingga waktu Roh Kudus ada dalam hidup kita, Dia menyertai kita, maka di dalam kuasa Roh Kudus itu ada kekuatan ilahi yang disebut Roh Kudus. Ada kuasa. Kuasa ini yang dapat mengalahkan keadaan dunia ini. Keadaan dunia yang menguasai saudara dan saya. Jadi dunia ini dikuasai oleh kuasa yang ada di bawah kolong langit ini. Tetapi bagi orang yang percaya, Dia beri kuasa untuk memberikan kemampuan, kekuatan buat kita. Tujuan apa juga? Supaya kita mampu menghadapi kekuatan-kekuatan yang ada di dunia. Kita tidak terombang-ambing, kita tidak akan terpengaruh, kita tidak akan binasa, karena ada kuasa Roh Kudus yang menguasai kita, yang melindungi kita, yang menutupi kita. Dan kuasa Roh Kudus ini menjadi satu jaminan bagi orang percaya, di mana dia menjadi anak Allah, anak Tuhan, dan berhak menerima kerajaan sorga kekal untuk selama-lamanya. Sehingga dia berkata begini, saudara, kita baca lagi, tetapi kamu akan menerima kuasa. Jadi
kalau Roh Kudus turun. Nah, Roh Kudus itu sudah turun. Ketika Roh Kudus sudah turun dan janji Tuhan, kamu akan menerima kuasa itu. Tadi saya katakan kuasa yang mampu menghalangi segala kekuatan-kekuatan yang ada di bawah kolong langit ini, dan memberikan satu keyakinan buat kita, kita akan mengalami kemenangan dalam tantangan-tantangan ini. Saudara sidang jemaat, dimanapun saudara berada, kita perlu kuasa Roh Kudus memenuhi hidup kita. Kata firman Allah, biar kepenuhan Allah, kekuatan ilahi memenuhi hidup kita. Jadi saya kasih ilustrasi, kalau ikan ada di akuarium, taruh di dalam air, maka dilindungi oleh kaca. Nah, di luar kaca itu umpamanya ada binatang, anjing, yang mau coba menerkam ikan yang ada. Dia bisa lihat, dia ganggu. Tetapi anjing itu tidak bisa menerkam ikan itu. Dia ganggu, tidak bisa dia masuk karena ada kaca. Nah, dalam hidup kita bisa dikuasai, diganggu oleh kuasa kegelapan, tapi ada kaca Roh Kudus yang menghalangi kita sehingga kita mampu menghadapi apapun. Kamu menerima kuasa Roh Kudus itu. Kita akan berdoa supaya sidang jemaat mengalami kepenuhan Allah, menerima kuasa daripada engkau sendiri. Saudara harus tahu, besok malam terakhir kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi bukan kita berhenti mendengar, tapi 10 malam terakhir besok kita akan berdoa. Sebentar selesai saya berdoa, saudara boleh teruskan doa di rumah masing-masing. Kita satu di dalam doa, dan kita akan berdoa sebentar sama-sama. Berdoa buat bangsa, berdoa juga buat keluarga. Ada yang sakit disembuhkan, Tuhan pasti berkati. Bapa di surga, kami sudah dengar firman Tuhan. Kami punya keyakinan Engkau naik ke sorga, dan Engkau berjanji kepada kami malam ini, di mana apabila Roh Kudus turun, kami menerima kuasa. Dan kami tahu Roh Kudus sudah ada, dan kuasa itu akan menguasai hidup kami, dan kuasa-kuasa lain tidak mampu untuk menghancurkan kami. Dia boleh mengganggu kami, dia boleh menggoda kami, tetapi ada kekuatan kuasa Roh Kudus yang memberikan kemampuan bagi kita, sehingga kami mampu dengan apapun tantangan. Kuasa Roh Kudus memberikan kekuatan buat kami. Terima kasih firman-Mu, berkati sidang jemaat El Shaddai di rumah masing-masing. Mereka akan berdoa selanjutnya. Di waktu-waktu ini kami perlu Engkau dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa, dan kami mau teruskan doa bersama di rumah masing-masing. Haleluya, amin. Silakan berdoa. Saya minta biar kepala rumah tangga memimpin doa di rumah masing-masing. Haleluya, amin.